Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan disusun memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan SKPD adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi serta pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukannya. Seperti yang dinyatakan dalam PSAP nomor 1, paragraf 9, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, merealisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD, menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten. Sesuai dengan PSAP nomor 1 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Sehingga seluruh komponen itu menjadi yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan operasional. Yang kelima yaitu laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Yang pertama laporan realisasi anggaran, di mana dalam laporan realisasi anggaran ini terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada belanja, yang ketiga transfer, dan yang keempat pembiayaan. Pendapatan, yaitu penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kedua yaitu belanja. Belanja yaitu semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu transfer, di mana transfer itu merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, dan neraca, di mana unsur-unsur dalam neraca ini yang pertama yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas.
Seperti yang diketahui, aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dapat diperoleh. Lalu kewajiban yaitu utang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu mengakibatkan aliran keluar sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Yang ketiga, ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dalam kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 dalam paragraf 63, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam PSAP nomor 1 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelum pos-pos berikut ini, yaitu yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, selanjutnya saldo anggaran lebih akhir, dan lain-lain. Yang keempat yaitu laporan operasional. Dalam kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 78 sampai 79 dijelaskan bahwa laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Nah, dalam laporan operasional ini terdapat unsur-unsur. Yang pertama, pendapatan, laporan operasional, beban, transfer, dan pos luar biasa. Pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jika beban yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan yang ketiga, transfer yaitu hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang terakhir, pos luar biasa, di mana ini tuh merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang merupakan bukan biasa dan dengan maksud tidak diharapkan sering terjadi. Selanjutnya laporan arus kas. Dalam kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 dalam paragraf 80 sampai 81 menjelaskan bahwa laporan arus kas ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan aktivitas transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Jadi, yang pertama aktivitas operasi. Di sini itu aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama periode akuntansi. Yang kedua aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi ini yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya. Lalu aktivitas pendanaan, aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan hutang jangka panjang. Nah, selain ketiga aktivitas itu ada aktivitas transitoris. Apa sih itu aktivitas transitoris? Jadi, aktivitas transitoris itu merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Dalam arus kas, dari aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Contoh dari arus kas dari aktivitas transitoris ini yaitu transaksi perhitungan pihak ketiga, lalu pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP nomor 1 paragraf 101 dan 102 menyajikan ada beberapa pos, yaitu yang pertama ekuitas awal, yang kedua itu surplus atau defisit LO pada periode yang bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi ekuitas. Di sini antara lain itu berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Sebagai contoh yaitu koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Contoh lain yaitu perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Dan yang keempat yaitu ada ekuitas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Ayu, NIM-nya 701418992. Saya berasal dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah akuntansi sektor publik, kelompok saya mendapat bagian pada bab 2 dan saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran PPKD. Jadi teman-teman, sementara laporan realisasi anggaran PPKD sebagai kantor pusat disusun setiap semester atau tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format laporan realisasi anggaran PPKD sebelum konversi sudah dijelaskan pada layar ya di dalam PPT. Mulai dari pendapatan, kemudian pendapatan dana perimbangan, pendapatan asli daerah, kemudian juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu ada belanja di mana di dalam belanja terdapat belanja tidak langsung, belanja langsung. Kemudian ada juga pembiayaan, dan dalam pembiayaan itu ada penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Juga ada sisa lebih pembayaran anggaran. Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran PPKD sebelum dikonversi. Lalu, pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran. Seperti dalam bagian tersebut itu harus dilakukan konversi, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dari komponen dana perimbangan, yakni dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus ke pendapatan transfer. Yang kedua itu dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, yakni dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ke komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Di sini sudah ada tabel di mana Permendagri nomor 13 tahun 2006 yaitu tentang pendapatan. Itu ada 3 poin penting di sini. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Di dalam pendapatan asli daerah itu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian ada dana perimbangan. Lah, di dalam dana perimbangan ini juga terdapat 3 aspek. Pertama, dana bagi hasil. Di dalam dana bagi hasil juga dibagi lagi menjadi 2 poin, di mana ada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Kedua ada dana alokasi umum
dan ketiga dana alokasi khusus. Memasuki pada poin yang ketiga, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah ini terdapat 5 poin penting juga. Yang pertama ada pendapatan hibah, kemudian dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, kemudian juga ada dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta ada bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kemudian ada PP nomor 71 tahun 2010 yang juga mengenai pendapatan. Ini dijelasannya ada 3 poin juga. Yang pertama itu pendapatan asli daerah lagi. Ada 3 poin penting. Yang pertama pajak daerah, kemudian retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang kedua itu pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan. Ada 4 poin. Pertama dana bagi hasil, kemudian dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Lalu ada transfer pemerintah pusat lainnya. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama dana otonomi khusus, serta ada dana penyesuaian, dan ada transfer pemerintah provinsi. Ada 2 poin penting juga. Yang pertama pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Dan ada lain-lain pendapatan yang sah, di mana juga terdapat 3 poin penting. Yang pertama pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Baik teman-teman, di mana belanja langsung bukan merupakan kewenangan SKPKD sebagai PPKD, tetapi merupakan kewenangan SKPKD sebagai SKPD. Sementara untuk belanja tidak langsung itu tidak dikenal dalam format SAP, sehingga perlu konversi ke belanja operasi terlebih dahulu yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga. Yang kedua dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer atau bagi hasil ke desa. Dalam konversi pendapatan untuk laporan realisasi anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah atau disingkat PPKD dilakukan agar sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010, di mana pelaporan realisasi belanja dalam laporan realisasi anggaran tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. Tetapi dalam penjabaran laporan realisasi APBD belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Untuk selanjutnya, konversi belanja untuk laporan realisasi anggaran PPKD. Berikut ini terdapat beberapa akun yang harus dikonversi. Mengapa harus dikonversi? Karena agar sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yakni seperti akun bunga harus dikonversi menjadi belanja bunga, subsidi dikonversi menjadi belanja subsidi, hibah menjadi belanja hibah, bantuan sosial menjadi belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dikonversi menjadi akun transfer, bantuan keuangan menjadi belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga diganti menjadi belanja tidak terduga. Sedangkan akun belanja pegawai, belanja barang, tidak dikonversikan seperti akun bunga menjadi belanja bunga, seperti yang terlihat pada slide sebelumnya, karena akun tersebut termasuk akun pengeluaran pembiayaan yang tidak terdapat perbedaan makna yang berarti.
Dalam konversi pembiayaan untuk laporan realisasi anggaran PPKD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sedikit terdapat perbedaan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai klasifikasi penerimaan pembiayaan, di mana berdasarkan Permendagri nomor 13 diklasifikasikan menjadi 6, sedangkan berdasarkan PP nomor 71 hanya diklasifikasikan menjadi 5. Dan dalam klasifikasi pengeluaran pembiayaan juga terdapat sedikit perbedaan. Pada akun pembayaran pokok utang diubah menjadi pembiayaan pokok pinjaman dalam negeri. Untuk selanjutnya, berikut ini adalah contoh laporan realisasi anggaran PPKD berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 yang telah dikonversi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.